Shalom. Kita akan belajar iman lagi. Ketika saya renungin, akhirnya saya dapat pengertian demi pengertian yang masuk daripada now faith is, gitu. Jadi iman itu sekarang. Kita tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan, kalau kita nggak punya sebuah dasar, sebuah iman, sebuah keyakinan. Gini, ketika Tuhan membawa orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, Dia tuh tidak lakukan seperti, kalian nggak tahu yang seumur saya tuh ada namanya film Star Trek. Nah, dulu terkenal sekali itu film. Jadi filmnya begini, ketika misalnya saya nih, kita di Jakarta nih, saya ada di sini gitu ya. Jadi Star Trek itu ada sebuah film gitu ya. Itu dia ada di sebuah kapal. Nah, kapal itu punya sebuah peralatan yang canggih. Ada anggap nih sebuah ruangan. Jadi ketika orang itu pengen pergi ke planet tertentu atau daerah tertentu, misalnya saya nih ya, saya di tempat ini, kemudian tuh ada alat yang tiba-tiba ada keluar sinar, itu yang membawa, tiba-tiba saya hilang ke tempat, misalnya saya mau ke Bogor gitu ya, ada di Bogor gitu loh. Jadi sinar itu seperti menyedot seluruh tubuh saya itu dibawa ke Bogor lah gitu. Jadi zaman waktu film Star Trek tuh seperti itu gitu loh. Jadi membawa seseorang dari suatu tempat ke tempat lain itu dengan hitungan detik lah gitu loh. Cepat sekali. Nah, sehingga dia tidak mengalami namanya perjalanan panjang-panjang, mesti ngelewatin atmosfer, lewatin segala macam, itu nggak perlu lagi gitu loh. Nah, problemnya Tuhan itu tidak membawa orang Israel dengan cara ketika dari Mesir langsung semuanya langsung ke tanah Kanaan gitu loh. Di mana saat itu Tuhan sudah matiin semua orang tanah Kanaan, sehingga mereka tuh orang Israel tinggal masuk ke dalam tanah Kanaan, tinggal masuk ke dalam rumah-rumah yang ada, tinggal mereka mengambil sesuai, ada pohon segala macam, tinggal mereka ambil gitu loh. Tuhan nggak lakuin itu masalahnya. Tuhan melakukan mereka itu harus melalui padang gurun. Nah, dari Mesir ke padang gurun itu, ke tanah Kanaan itu mereka melewati namanya padang gurun. Nah, masa-masa padang gurun itu masa sekolah, tapi bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah tanah Kanaan. Nah, waktu masa-masa sekolahnya ini mereka nggak bertahan, gitu loh. Akhirnya cuma 2 orang yang hidup, yang sampai ke tanah Kanaan. Nah, yang saya maksud begini, Tuhan itu melakukannya, ada proses untuk kita bisa mencapai tanah Kanaan. Nah, itu now faith is, iman itu sekarang dasar dari sesuatu yang kita harapin tanah Kanaan, itu kita harus punya dasarnya dulu, now faith. Jadi imannya sekarang kita punya dasar untuk ke sana gitu loh. Nah, kalau kita nggak punya dasar, nggak punya alasan, nggak bisa sampai ke sana gitu loh. Karena dasar itu ada alasan kuat membuat kita yakin, gue bisa ke sana. Nah, sekarang problemnya punya nggak alasannya? Punya nggak pondasinya? Punya nggak dasarnya? Lah, kalau kita nggak punya, kita nggak bisa punya iman yang yakin bahwa kita bisa gitu loh. Nangkap nggak? Nah, kalau kita nggak bisa punya, nggak pernah punya, dan tidak mau mengusahakan punya, nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Nah, masalahnya untuk bisa punya keyakinan itu sebuah effort, usaha yang sangat-sangat dibutuhkan untuk orang Kristen kita untuk bisa punya alasan untuk bisa melangkah dan sampai ke tanah Kanaan. Nggak punya alasan yang kuat, nggak bakal bisa. Inilah yang membuat banyak orang Kristen tidak hidup di dalam kelimpahan atau hidup di dalam kebahagiaan. Ini saya lagi berusaha untuk belajar apa itu kemakmuran.
Sesuai dengan dasar firman Tuhan. Apa itu kekayaan kemakmuran? Kalau saya punya dasar yang kuat kemakmuran, saya akan menjadi orang yang kaya raya. Dasar yang membuat saya punya alasan untuk saya bisa melangkah, kekuatan yang saya bisa punya, yang harus saya punya, itu akan membuat saya mempunyai sebuah keyakinan. Saya baru ngerti kenapa si Jesse itu sangat luar biasa. Confidence, keyakinan begitu kuat sekali. Karena dia punya dasar-dasar yang kuat. Now faith is, sekarang iman adalah, artinya kita harus punya dasar sekarang untuk bisa mendapatkan apapun yang kita butuhkan. Gak punya, yang gak dapat. Artinya kita harus dapatkan sekarang, bukan nanti. Artinya ketika kita mau melakukan sesuatu, kita harus punya keyakinan terlebih dahulu bahwa apa yang akan kita lakukan itu bisa berhasil. Kita harus punya keyakinan dulu bahwa apa yang kita akan lakukan itu berhasil. Nah, untuk bisa punya keyakinan, kita harus punya landasan dasar atau alasan kenapa kita bisa berhasil. Ada nggak alasan kenapa gue bisa berhasil? Maka nggak? Kita nggak punya alasan. Gue bisa berhasil. Ya mana bisa berhasil? Ini berhasil bukan bicara masalah duit, tetapi ini gak berhasil masalah kesembuhan, masalah keluarga. Pokoknya dalam 5 aspek hidup kita. Kalau kita punya alasan yang kuat, ya bisa berhasil. Gak punya alasan kuat, kenapa kita bisa berhasil? Gak ada alasan. Ya sudah, gak bisa berhasil. Jadi kita harus punya alasan yang kuat, dasar yang kuat. Kalau tidak, ya, kalau kita nggak punya alasan yang kuat atau dasar yang kuat, ketika di tengah jalan atau ketika kita sedang melakukannya, kita akan bisa menjadi ragu-ragu, nggak yakin. Kenapa? Karena emosi tidak stabil. Tetapi ketika kita punya keyakinan yang kuat, walaupun ada masalah, walaupun ada rintangan, otak kita sudah yakin gue bisa. Landasannya gue punya keyakinan, lah dia bisa. Dia ngelakuin ini bisa. Berarti, dan gue punya pengetahuan apa yang dia punya. Di tengah jalan memang terjadi kesalahan. Ya itu karena, ini saya bicara nanti kan bicara lagi masalah jam terbang, masalah pengalaman. Ya dia bisa, tetapi bukan berarti saat ini gue gagal. Jadi now faith is adalah sekarang ini gue punya dasar alasan gue bisa berhasil. Alasannya apa? Nah alasan ini kita harus punya. Punyanya gimana? Kita harus punya pengetahuan yang akan kita kerjakan atau yang akan kita inginkan. Kita bisa berhasil, kita bisa sembuh, kita bisa melewati semua. Saat ini kita ada sesuatu yang kita sedang perjuangkan. Kita harus punya pengetahuannya dulu. Kita harus punya pengertiannya. Nah, jadi kita harus punya pengetahuan, harus punya pengetahuan tentang satu hal yang sedang kita
kita ingin kita peroleh. Misalnya kesembuhan. Gue pengen sembuh. Nah oke, kalau mau sembuh berarti kita punya alasan gue bisa sembuh. Alasannya apa? Kita tidak bisa mengatakan oleh bulu-bulu Yesus aku telah sembuh. Amin. Kok gue gak sembuh? Bukan itu. Kita harus punya pengetahuan, kita harus punya pengertian yang dalam, yang membuat firman Tuhan itu kita tiap hari gali, kita tiap hari kita mencari tahu, kita harus tiap hari untuk mendapatkan pengetahuan, pengertian, sehingga itu menjadi semua modal yang lama makin keyakinan kita, otak kita semakin berubah sampai yes. Firman-Nya tidak akan pernah gagal. Gua yakin gua bisa sembuh. Nah, prosesnya untuk bisa mempunyai sebuah keyakinan, itu kita harus punya namanya pengetahuan. Pengetahuannya pun bukan level cetek yang atas, tetapi level pengetahuan sampai ke dalam, atau pengertiannya dalam sampai menjadi sebuah remah dalam hidup kita yang membuat kita yes, gue percaya gitu loh. Nah itu yang harus kita punyai, sehingga kita punya alasan yang kuat. Gue bisa sembuh. Kenapa alasannya? Karena gue punya ini firmannya. Kenapa gue punya firman ini? Bukan sekedar apa logos, tetapi ini sebuah remah, sebuah keyakinan yang gue yakin. Ini gue bisa sembuh. Tahap pertama adalah kita harus punya pengetahuan dan pengertian yang dalam. Nggak bisa tanpa itu. Karena itu kita harus menggali alasannya apa gue bisa sembuh, alasannya apa gue bisa berhasil, apa dasarnya gue bisa berhasil, apa nih punya gue punya apa, modal gue apa. Ada nggak pengetahuan ketika gue lagi ngerjain ini, gue ngerti nggak? Kalau gue nggak ngerti, gue nggak bisa ngomong gue bisa akan berhasil. Lo ngerti aja kagak. Contoh gini, kan saya biasanya ganti oli motor ke bengkel. Nah suatu hari saya udah beli itu oli. Memang kelihatannya simple. Ketika saya beli, saya simpen tuh. Saya belum ganti oli. Itu motor Mio. Nah, ketika saya mau ganti oli, saya ngeliat di motornya, kok ada 2 baut ya? Kan saya nggak pernah ganti motor. Ini 6 bulan yang lalu lah. Selalu ke bengkel. Nah, kok ada dua baut ya? Ini baut mana yang gue mesti buka? Ada yang bawah, ada yang atas. Yang mana yang gue mesti buka? Kan bingung. Saya tidak punya pengetahuan. Puji Tuhan ya, sekarang kita punya YouTube. Mau belajar apapun banyak di YouTube. Jadi saya buka dengan cara membuka oli atau mengganti oli motor Mio. Ketemu. Saya lihat. Oh, mesti begini buka, bagian 2 ini bisa buka. Tapi banyak kan mayoritas orang di sini, karena kenapa ini bisa buat bersihin. Nah, oke, bukanya gimana? Nah, enggak cuma 1 video, saya buka lagi video kedua. Hanya untuk meyakinkan saya. Nah, akhirnya ketemu, oke, ternyata begini caranya. Oh, gampang. Ya kan? Oh, ternyata caranya gampang ini enggak susah gitu loh. Nah, pertanyaan saya begini. Sebelumnya saya nggak ngerti, saya nggak punya pengetahuan. Saya akhirnya nggak berani buka itu baut, karena saya nggak tahu yang mana. Nah, kalau saya salah bisa rusak. Ya, saya kan nggak ngerti gimana ya. Tetapi karena saya mencari tahu, saya punya pengetahuannya dulu untuk bisa tahu cara ngebukanya. Dan ketika saya tahu cara bukanya, saya punya keyakinan gak? Akhirnya saya punya keyakinan, oh ternyata bukanya begini doang. Ya.
Yang saya maksud begini, setelah saya punya pengetahuan itu, setelah saya punya data caranya untuk bisa membuka, nah akhirnya itu menjadi modalnya saya, kekuatan saya, keyakinan saya. Oke, gua tinggal buka, ya kan? Gue berani ngelakuin. Tetapi itu nggak cukup. Yang saya maksud gini, pengertian saya harus dalam. Oke, ketika saya buka, artinya apa? Saya mesti punya baskom buat sebagai wadah supaya ini nggak becetan kemana-mana. Dan waktu buka baskom pun, waktu cara ngisinya pun saya harus tahu gimana caranya, mesti yang benar, yang bagus. Walaupun nggak susah gitu. Tetapi saya harus punya pengetahuan yang full. Nggak cuma bisa buka, tapi juga bukanya ke kiri atau ke kanan. Ini nanti bikin kenceng atau bikin malah ngencengin atau ngendorin gitu kan. Saya harus punya pengetahuan yang full. Oke, ternyata bukanya ke kiri. Nah, ketika buka kiri, teman-teman, nah pas buka, tadain dulu supaya benar-benar jatuhnya ke wadah, ya kan? Tungguin berapa lama sampai tetesan terakhir, berarti nunggu. Nah, setelah nunggu gimana? Ya udah, kayak saya tutup. Habis tutup, tinggal ganti tuangin oli. Tuang olinya berapa banyak? Dulu saya nggak ngerti. Dulu saya punya, saya lupa motor apa. Itu bukan berarti kita nggak kelihatannya gampang. Kalau orang nggak punya pengetahuan tetap aja salah. Jadi yang namanya isi mesin oli itu kan ada, mesin motor itu kan ada batasannya. Ada yang 800 mili, ada yang 1 liter. Nah, dulu saya nggak ngerti. Papa saya atau saya lupa deh, itu punya oli banyak, sekitar yang dirigen gede 5 liter. Saya isi full semua. Itu waktu saya umur mungkin 15 atau 16 tahun, orang nggak ngerti, nggak diajarin, papa saya nggak ngerti gitu ya. Jadi saya isi full. Nah, ketika saya isi full sampai mentok. Nah, ketika saya udah mulai saya jalanin, kok berat banget ini motor gitu loh. Ya karena kepenuhan kan, saya bingung kenapa. Akhirnya saya nanya orang atau nanya mereka, saya lupa deh ya. Itu kepenuhan. Pantesan saya bilang. Emang berapa sih? Ya kan itu tulisannya berapa? Coba lihat di mesin ada berapa tulisannya. Ternyata saya lihat 1 liter. Waduh, gue isinya ada 2 liter, 3 liter kali ya. Pokoknya full begitu. Nah, akhirnya ya bang Amal ya saya keluarin lagi gitu loh. Saya kurangin. Nah, setelah saya kurangin sesuai dengan takarannya, sudah berhasil. Yang saya maksud gini, itu semua butuh pengetahuan. Nah, akhirnya setelah saya punya pengetahuan, ya berhasil. Di dalam dunia ini, baik saya bicara iman, bicara pekerjaan, bicara apapun juga, semua harus punya dasar alasan kenapa gue bisa akan berhasil. Kalau kita nggak punya alasannya, dasarnya, nggak punya pengetahuan, ilmunya nggak ada, nggak bakal bisa kita punya keyakinan bisa berhasil. Simpel kan kelihatannya. Sekarang iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapin. Kita nggak punya dasar buat jadi manajer. Alasan apa gue bisa kan jadi manajer? Gue pasti bisa jadi manajer. Apa alasannya? Pengalaman aja nggak punya, pengetahuan aja menjadi seorang manajer nggak punya. Terus dengan iman gue percaya Allah akan meninggikan aku. Oke, lu punya nggak pengetahuannya? Lu punya dasarnya nggak alasannya? Jangan jadi orang Kristen buta, cuma hanya bisa berdoa, tapi bagian kita tidak lakuin. Kita harus punya alasan dasar yang kuat. Apa yang kita harapkan itu akan kita dapetin. Nah, tadi hal yang simpel, cuma hanya ganti oli.
Pertanyaan saya begini. Ketika saya nonton YouTube, oh caranya begini-gini. Tapi dalam diri saya ngomong gini. Waduh, gue takutnya salah. Ntar kalau gue buka kekencangan entar jadi selek nih, jadi rusak nih. Ntar kalau gue tong, ntar gimana ya? Gue bisa nggak ya? Pertanyaan saya begini, ketika saya ada keraguan-raguan gitu dan akhirnya saya takut, akhirnya saya nggak berani. Akhirnya saya berhasil bukain itu, ganti oli. Nggak bakal bisa. Jadi sekalipun kita punya pengetahuan, kita punya pengertian yang dalam, sekalipun itu kita punya, tapi kalau kita nggak pernah berani melangkah, iman tanpa perbuatan mati. Nggak terjadi apa-apa. Sekalipun kita punya firman Tuhan, sekalipun kita punya pengetahuan dan pengertian yang dalam, tapi ketika kita disuruh melangkah untuk menunjukkan kepercayaan kita, tapi kita tidak berani, yang gak bakal masuk ke tanah Kanaan. Gak bakal bisa. Sekalipun kita punya pendidikan, sekalipun kita punya pengetahuan, punya ilmu yang dalam, tapi kita tidak pernah bisa melangkah karena kita punya ketakutan. Kita entar diomongin orang gimana ya, entar gimana ya, entar aduh apa yang akan begini, entar begini. Nggak akan pernah bisa. Jadi pengetahuan, ilmu, semuanya harus ada prakteknya. Kalau kita nggak pernah ngalamin atau mempraktekkan apa yang kita pelajari, ya nggak bakal bisa berhasil. Jadi kenapa sih orang Israel itu nggak masuk tanah Kanaan? Karena mereka nggak punya landasan yang kuat, nggak punya alasan yang kuat bahwa Tuhan itu punya kemampuan, landasan yang nggak ada. Jadi ketika mereka mau melangkah untuk bisa mempercayai Tuhan, yang nggak bisa gitu loh. Karena awalnya tuh mereka nggak punya landasan yang kuat, nggak punya keyakinan bahwa Allah itu bisa. Nah akhirnya mereka mati di tengah jalan. Nah itulah yang membuat orang-orang Kristen nggak hidup dalam kelimpahan. Mayoritas orang Kristen di kelas menengah ke bawah, nggak menengah ke atas. Kenapa? Karena memang untuk menjadi seseorang yang berlimpah itu power namanya keyakinannya harus 100%. Dan untuk bisa memperoleh keyakinan 100% itu usaha kita, bukan usahanya Tuhan. Jadi Tuhan ingetin saya, bagaimana saya punya keyakinan 100% untuk bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Kenapa? Karena saya punya dasar firman Tuhan ya. Plus punya pengalaman jam terbang. Pengalaman jam terbang itulah yang membuat saya punya keyakinan 100%. Jadi ada proses step by step-nya. Tuhan tidak bikin kita seperti Star Trek, film Star Trek. Langsung peluncur, langsung ke sono. Kagak. Janji Tuhan tidak terjadi begitu saja. Berkat Tuhan yang berlimpah tidak terjadi dengan begitu saja. Ada proses, ada usaha yang harus kita lakukan. Kita nggak mau, ya udah nggak dapat, simple. Sebab bilang untuk mendapatkan kesembuhan itu sesuatu yang susah, sulit. Kagak. Yang sulit otak kita sama tubuh kita. Dan untuk kita punya keyakinan 100% kita bisa berhasil, bisa sembuh, kita harus punya modalnya dulu. Punya alasan yang kuat dulu. Nah, alasan yang kuat dulu adalah firman Tuhan yang membuat kita punya keyakinan 100%. Nah kalau kita nggak punya alasan yang kuat, gua pasti bisa, nggak bakal bisa. Makanya coba,
Langsung dah ya. Roma 4 ayat 18 sampai 21. Roma 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang difirmankannya. Demikianlah banyak nantinya keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun yang mengetahui bahwa tubuhnya sudah sedikit lemah, sangat. Ini ditekankan sekali, sangat lemah, karena usianya kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan agak yakin, setengah keyakinan, penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Fully convinced. Penuh. Full. Convinced. Penuh keyakinan. Ngerti gak? Jadi kita orang Kristen jarang sekali yang mempunyai fully convinced. Yang punya 100% yakin. Sangat jarang sekali. Orang yang punya 100% keyakinan yang full 100%, waktu khotbah dia ngomong kekayaan, dia ngomong sesuatu yang memang dia sudah punya keyakinan, itu akan sangat tegas. Dia akan menyatakan apa yang sudah dia alami. Di mana firman yang ngomong A, itulah yang terjadi. Tetapi untuk bisa mendapatkan full seperti itu bukan usahanya Tuhan, tapi usaha kita. Itulah kalau kita punya keyakinan 100%, kita akan bisa mana? Now faith is iman itu sekarang adalah dasar dari apa yang aku harapkan dan bukti dari apa yang aku tidak lihat. Gue bisa. Nah, ini yang Tuhan ajarkan sama saya. Saya harus punya yang namanya keyakinan 100%. Nah, untuk punya keyakinan 100% berarti saya harus punya pengetahuan, saya harus punya pengertian dengan apa yang saya kerjain. Dasarnya apa? Apa pegangan saya? Apa alasan saya? Punya enggak? Loh, kalau enggak punya enggak mungkin yakin. Jadi bagian saya, inilah yang harus saya kerjain. Artinya apa? Saya harus belajar. Kita masing-masing mempunyai sesuatu yang sedang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita rindukan. Tapi itu bicara uang, keluarga, atau apa lah ya masing-masing. Sudahkah kita sadari bahwa iman itu adalah sekarang? Harus punya dasar. Sadar nggak punya dasarnya? Sudah punya nggak alasan kuat? Gue pasti dapat, gue pasti berhasil, gue pasti kaya, gue pasti bisa menang, gue pasti ini. Alasannya punya nggak? Sudah punya alasannya aja, belum tentu itu bisa berhasil. Kenapa? Punya pengetahuan, punya alasan yang kuat, berani gak melangkah. Kalau kita mau ngelangkah, aduh, emang sih gue ngerti, mesti ini, mesti itu. Tetapi nanti kalau kejadiannya gue ditolak gimana? Terkejadiannya kalau gue pas lagi gini,
Orang yang ngomong begini, orang begitu, entar ini gue bilang gue begini atau begitu, entar gimana ya? Apakah bisa ya? Aduh Tuhan nih gimana Tuhan ya? Apa yang harus saya lakukan lagi nih Tuhan? Oh, berikan saya hikmat. Jadi kita jadinya sukanya berdoa, tapi nggak suka melangkah. Sedangkan yang dibutuhkan dari kita adalah pengalaman. Gak punya pengalaman gak bakal bisa. Ini sebuah proses di mana banyak orang gak sadar. Inilah proses yang harus kita lewatin. Tapi pengennya mau loncat aja. Tuhan berkati saya lah. Saya emang butuh. Gini loh. Firman katakan Allahku akan mencukupi segala kebutuhan kita. Allah pasti mencukupi yang namanya kebutuhan dasar kita. Nah, Allah pasti cukupin. Gak perlu meminta, Allah pasti cukupin. Tetapi untuk kita bisa mendapatkan kelimpahan itu butuh yang lain. Untuk bisa didandanin sama Tuhan itu butuh yang namanya syarat yang lain. Makanya syarat untuk menjadi orang yang berhasil itu susah. Karena tidak semua orang mau. Ya, mau saya katakan. Mau take a risk atau mau berusaha. Tidak semua orang mau berusaha. Kenapa? Karena susah. Sukanya adalah hal-hal yang gampang. Masalahnya itu tidak gampang. Makanya orang-orang yang mau berusaha itulah yang bisa berhasil. Sedikit sekali yang mereka bisa berhasil karena memang sedikit yang mau berusaha. Karena itu dibutuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh luar biasa kuatnya. Jadi yang pertama gini, kita harus punya pengetahuan dulu. Kita harus punya pendidikan dulu. Kita harus punya pengertian dulu. Makanya saya ngomong sama anak saya begini. Maksudnya saya mendesainnya begini. Soalnya gini, istri saya punya teman, punya anak. Anaknya udah malas, nge-naik kelas terus ya, siapa anaknya sih itu. Terus akhirnya kuliah juga malas, nggak ada apa namanya, ya malas lah. Akhirnya dibukain restoran ya, restoran Jepang ya. Hasilnya apa? Bangkrut. Memang bapaknya punya duit untuk bisa bikinin itunya. Tapi mentalnya dia nggak punya. Kenapa? Karena dia belum pernah kerja. Kerja itu butuh yang namanya pendidikan. Pendidikan membuat seseorang itu punya akses untuk bisa ngelamar. Dan ketika dia ngelamar, akhirnya dia punya namanya pengalaman. Nah, pengalaman demi pengalaman yang bertahun-tahun itu akan membentuk mental dia. Membentuk yang namanya pembelajaran. Nah, ketika belajar di dalam pengalaman, baru dia akan bisa punya mental menjadi seorang pengusaha. Jadi step by step ya, kita harus punya pengetahuan dulu, punya pengertian dulu, harus punya pengalaman, baru kita bisa mendapatkan tambahan ketika kita mau usaha. Kalau nggak ada stepnya begini, dasarnya apa? Orang untuk punya pengalaman, dia harus punya pengetahuan dulu. Untuk pengetahuan, kalau misalnya orang kerja, itu butuh namanya ijazah, butuh namanya pendidikan. Nah, kalau seseorang dia loncat langsung, gak bakal bisa.
Contoh laki saya ini, dia langsung loncat, langsung bukain usaha. Ketika usahanya sepi, yalah itu kan modal bapak gua. Ngapain gua fight? Memang dasar udah malas. Ketika diberi kerja, dibeli usaha, nggak punya dasar, pengetahuan yang nggak punya, restoran dia nggak tahu gimana cara mengoperasikan restoran seperti apa, dia nggak punya, tetapi disuruh langsung. Itu secara logikanya aja nggak bakal bisa berhasil. Jadi iman itu bukan iman yang buta, iman itu yang Tuhan ajarkan. Itu sifatnya adalah sebuah proses. Jadi dalam hidup kita apapun saat ini, untuk kita menyatakan gua bisa, oke bisa, lu punya apa enggak alasannya? Ada nggak pembuktian bahwa engkau punya modal, punya pengetahuan, punya berbagai segala macam untuk bisa berhasil? Punya enggak? Ini yang Tuhan ajarkan sama saya. Di dalam trading itu ada namanya metode. Metode ada 1001 macam. Metode apa yang saya harus pelajarin dan saya harus ada di situ dan saya harus kulik di situ sampai saya punya pengetahuan yang full. Nah ketika full bukan berarti yes gue pasti bisa. Kagak, lu mesti punya pengalaman dulu. Lu mesti ada tindakan. Nah setelah satu tindakan apa kemudian ya gue pasti berhasil? Kagak. Pengalaman demi pengalaman lah yang membuat kita kemudian yakin. Oke, gue pasti bisa. Jam terbang lah pengalaman itu. Makanya kenapa pekerjaan itu selalu berkatakan pengalaman kerja minimal 2 tahun. Posisi yang lebih tinggi minimal 5 tahun. Kenapa? Karena dibutuhkan jam terbang. Semakin jam terbang orang itu semakin tinggi, semakin orang itu ahli. Dan semakin ahli, perusahaan gua gaji lu gede karena lu punya pengalaman 5 tahun. Jadi gue percaya lu bisa ditempatin sini, lu bisa berhasil. Jadi pengalaman kerja itulah pengalaman hidup kita, pengalaman itu semuanya akan memperkuat fully confidence. Seperti Abraham. Abraham kenapa dia punya keyakinan yang full kepada Allah? Bahwa Allah akan melakukan apa yang telah dia janjikan. Karena dia punya pengalaman sama Tuhan. Ketika dari Ur Kasdim Tuhan suruh keluar. Walaupun dia nggak tahu tuh Tuhan itu siapa. Tapi dia mempercayai. Tapi dalam perjalanan hidupnya, bagaimana Allah menolong dia ketika Lot ditangkap, dibawa, kemudian dia bisa mengejar, dia bisa membebaskan dari pasukan itu berapa raja, tapi dia bisa bebaskan itu karena pertolongan Tuhan. Ketika mendapat setelah selesai dia mengalahkan Tumuk itu semua, datanglah namanya Raja Salom. Nah dia memberikan persepuluhan kepada Raja Salom ini. Itu semuanya apa? Padahal gini, saya ngomongin, persepuluhan itu pada tuh belum ada hukum Taurat. Tetapi sebelum hukum Taurat, si Abraham tuh ketika ketemu Raja Salom itu dia memberikan persepuluhan dari hasil rampasan dari 3 orang raja itu. Pengalaman-pengalaman itu dia punya dasar yang kuat. Akhirnya dia nggak ngelihat keadaan diri. Dia dikatakan gini, secara fisik dia nggak punya dasar. Saya katakan tubuhnya sangat lemah, 100 tahun. Sangat lemah. Tetapi dia punya dasar bukan fisik, tapi dia punya dasar pengalaman sama Tuhan dulu. Maka minggu lalu saya katakan kita punya dasarnya apa? Dasarnya adalah bagaimana Tuhan menolong kita. Itu jangan pernah dilupain. Itu sebagai dasar kita tetap bertahan. Nah si Abraham ini dia bertahan dengan tubuhnya yang lemah, tetapi dia bertahan, dia punya keyakinan yang 100%. Makanya saya sering katakan fully. Jadi benar-benar 100% full percaya sama Tuhan karena dia punya dasar Allah itu
ketika dia ngomong pasti dia lakuin. Nah, dia punya dasar. Yang kedua apa? Dia harus ada tindakan. Ketika kalau dia cuma dasar, ya Allah itu adalah Allah yang tidak pernah melakukan yang selalu akan melakukan apa yang dikatakan. Aku percaya. Tetapi ketika dia ngelihat si Sarah, aku pengen hampirin dia. Bisa nggak gue ya? Gue masih kuat nggak nih? Dia punya keyakinan, tetapi ketika misalnya dia mau ngelangkah, bisa nggak ya? Terjadi nggak? Kagak. Keyakinan yang 100%, dia ambil tindakan satu hari. Dia hampiri Sarah dan terjadi. Jadi itu proses. Kita harus punya dasar, kita harus punya tindakan, baru dapat. Kalau saat ini kita nggak punya pengalaman, ya kita harus punya dasar dulu lah. Perkuat ilmu pengetahuan yang kita sedang gumulkan atau sedang kita hadapi. Bukan ke yang lain-lain. Fokus kita pengen apa? Masalah keluarga, masalah tubuh, masalah kesehatan, masalah kesembuhan. Fokus di situ. Fokus di situ. Perkuat punya dasar, pengertian demi pengertian, fokus di situ. Bukan ngelihat yang lain. Fokus ini sampai kita punya suatu keyakinan modal yang cukup, keyakinan yang cukup, mulailah melangkah. Nah, ketika mulai melangkah, jangan berpikir langsung jadi. Jangan berpikir, yes, Tuhan pasti berkati aku, Tuhan pasti tolong aku, pasti akan berhasil, gue pasti akan sembuh, bla bla segala macam. Tapi ketika melangkah, aduh, kok masih begini ya? Itu kita mematikan lagi iman kita, keyakinan kita. Tetapi ketika kita mulai melangkah, kita bilang, waduh, gue malah masalah. Pokoknya gue yakin gue pasti bersembuh. Pokoknya gue yakin gue pasti hidup, gue pasti berhasil. Jadi keyakinan itu tidak terkontaminasi dengan fisik yang terjadi, dengan kejadian yang ada. Kita tetap mempertahankan keyakinan itu sampai kita mempunyai jam terbang yang semakin tinggi, semakin tinggi. Gua nggak mungkin dikalahin, nggak mungkin. Jadi ketika dalam pelayanan, nggak ada tuh istilahnya saya berdoa dulu di rumah. Tuhan, saya mau pelayanan nih Tuhan. Jagai anak-anakku Tuhan. Jagai rumah ini Tuhan. Tutup bungkus dengan darah Kristus. Urapi rumah ini Tuhan. Tidak pernah. Ketika saya tinggal di rumah yang baru, saya tidak pernah ngurapin satu-satu tuh dari atas sampai ke bawah. Loh, tapi kok ngajarin orang supaya untuk urapin? Saya punya 100% keyakinan. Gua ada di mana, urapan gua akan menjaga itu satu rumah. Titik. Nggak akan ada namanya setan itu bisa masuk. Nggak akan pernah bisa. Nggak akan. Tidak akan. Kenapa saya punya keyakinan 100%? Karena saya punya jam terbangnya udah tinggi. Kalau kita punya jam terbang yang tinggi di dalam sebuah bidang tertentu, kita akan punya fully 100% percaya. Nah, itu butuh proses, butuh waktu.
Gimana? Kita mau nggak berusaha atau mengusahakan? Gue harus punya landasan yang kuat, gue harus punya dasar yang kuat, plus gue harus punya tindakan. Dan ketika kita mau tindakan, bukan yang ngeluh, bukan menjadi sedih, bukan menjadi bingung, bukan menjadi khawatir, bukan itu semua. Ketika kita ngelakuin ternyata kita masih ada masalah, kita masih ada rugi, kita masih udah, gua tetap yakin 100% yakin gua punya dasar yang kuat. Gua yakin akan Tuhan, pertolongan Tuhan. Gua yakin ini bagian gua. Ini gua yakin ini yang Tuhan berikan sama gua. Jam terbang, pengalaman demi pengalaman, membuat keyakinan kita semakin bold, semakin kuat, sama seperti Abraham. 100 tahun, gue percaya Tuhan akan melakukan apa yang janjikan. Proses ini makan waktu, bahkan bisa bertahun-tahun. Makanya tidak semua orang bisa berhasil dalam hidupnya, karena prosesnya sangat tidak enak. Sangat susah. Karena harus mengalahkan emosi kita, mengalahkan ketakutan kita, kebingungan kita, kekhawatiran kita, untuk tetap percaya sama Tuhan. Oh, sangat susah. Saya tidak mengatakan itu mudah. Tapi ketika dia sudah 100% percaya, makanya kalau hamba Tuhan kelihatannya ngomongnya sombong, kagak. Si Jesse ngomongnya kelihatannya I'm not break, aku tidak membual, aku tidak memamerkan, kagak. Because I believe in God. Bukan saya lebih punya iman dari kalian. Dia katakan no, bukan. Karena saya percaya firman. Saya ingin belajar namanya kemakmuran. Ya. Sampai 100% saya punya keyakinan hal kemakmuran. Saya akan kaya. Kaya raya, bukan kaya biasa. Apa itu salah? Firman mengatakan Abraham dikatakan sangat kaya. Ketika Ishak waktu di Mesir dia menabur. Firman katakan sangat kaya. Di dalam Alkitab semua mengatakan orang-orang yang Allah berikan yang menjadi tokoh-tokoh Alkitab, mereka adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan, sangat kaya. Tapi tujuannya untuk bisa memberkati orang lain. Bagaimana kita? Justru kalau orang yang tidak memberkati, dia menutup berkatnya Tuhan. Duit yang didapat bukan untuk dirinya sendiri. Kenapa? Si Andrew, Jesse itu adalah orang-orang yang kaya karena mereka itu suka memberi. Si Andrew katakan berapa banyak aku sudah membelikan mobil kepada orang lain. Si Jesse berapa banyak orang-orang yang sudah aku bayar rumah mereka. Saya beliin mobil. Beli perjalanan pernah satu kali dia staffnya ya, atau siapanya gitu ya, itu semuanya diberangkatin ke Hawaii, mereka semuanya free. Justru orang-orang yang pelit itu membatasi berkatnya Tuhan. Tetapi orang-orang, makanya Abraham pertama kali Tuhan ngomong sama Abraham, barang siapa mengutuki engkau akan mengutuki, aku akan orang itu akan jadi terkutuk. Tapi barang siapa memberkati kau menjadi berkat, dan kau akan memberkati banyak orang bangsa-bangsa. Aku akan memberkati engkau dan aku akan menjadi berkat. Jadi kita diberikan berkat bukan untuk diri kita sendiri. Tapi justru kalau kita diberkati sama Tuhan, kita menutup untuk kita tidak mengeluarkan menjadi seperti laut mati. Kita tidak mengeluarkan itu berkat. Kita menahan, seharusnya kita menjadi orang yang lebih kaya, tapi justru berhenti di situ. Jadi saya melihat mereka adalah seorang the big giver.
big giver. Bukan orang yang kaya, tapi orang yang pelit. Justru orang pelit jadi orang susah. Ya karena firman-Nya mengatakan seperti itu. Oke, itu proses. Tapi saya akan menuju ke sana. Karena satu hari, saya gini, sekali lagi makanya, punya dasar yang kuat. Alasan firman Tuhan harus kuat. Nggak punya, nggak bisa. Problemnya, untuk punya alasan yang kuat, mesti belajar. Problemnya, banyak orang Kristen belajar firman Tuhan, malas. Tapi pengen diberkati sama Tuhan. Gak bisa. Pengen sembuh, tapi gak mau belajar firman Tuhan. Gak mau rubah pola pikir. Tapi klaim-klaim aja sama Tuhan. Tapi gak mau belajar firman Tuhan, gak mau merubah pola pikir. Gak bakal bisa sembuh. Mau sembuh, alasannya apa? Punya gak alasan? Punya gak dasar? Mau berhasil? Apa alasannya? Dasarnya apa? Lawang nggak punya dasar, nggak punya keyakinan, mau gimana mau sembuh, mau berhasil? Apa dasarnya apa? Nggak kepikiran kan? Karena pengennya seperti Star Trek. Tuhan berkati saya, langsung ke sono. Problem cara kerja Tuhan nggak seperti itu. Amin. Jadi sebetulnya firman itu berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari, dengan bisnis kita. Untuk kita berhasil, kita punya alasan kuat dulu dalam firman Tuhan. Kalau firman katakan gini, firman berkata begini, jangan melupakan Tuhan. Berkat Tuhanlah, engkau diberikan kuasa untuk memperoleh kekayaan. Jangan melupakan Tuhan, kata Tuhan kepada bangsa saya. Karena Tuhan yang memberikan engkau kemampuan, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kalau kita nggak punya dasar yang kuat akan firman ini, Allah mengatakan dia kasih gua kekuatan, kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Berarti power to get wealth ada di tangan gua. Punya nggak nih dasar alasan gua berhasil? Karena Tuhan yang ngomong. Kita nggak bisa mengklaim satu arah dalam istilah. Gua percaya. Kalau di sini nggak 100%, pengertian yang nggak nyampe. Ketika kita lagi kerjain, ternyata kita ada masalah. Kok Tuhan begini ya? Tuhan, aduh kacau nih Tuhan. Itu berarti kita nggak punya 100% percaya, nggak punya alasan yang kuat. Tapi ketika kita punya alasan yang kuat, firman Allah mengatakan dia sudah memberikan aku kuasa untuk memperoleh kekayaan. Walaupun sekarang gue masih belum bisa, walaupun sekarang gue belum berhasil, walaupun sekarang gue masih rugi, walaupun sekarang gue belum dapat klien, pokoknya firman katakan ada kuasa dalam diri gue. Firman katakan berkat Tuhan yang menjadikan aku kaya. Tuhan jadikan aku kaya. Dia akan membuat aku kaya. Sekarang masalah seperti ini, oke, nggak ada masalah. Berarti gue mesti belajar lagi. Berarti gue mesti kuat lagi. Gue berarti mesti berusaha lebih kuat lagi. Itu adalah orang-orang yang bisa punya masa depan. Bukan orang-orang ketika ada masalah, tuh Tuhan gimana, Tuhan tolong Tuhan, khawatir, takut. Dah, jangan bermimpi menjadi orang besar. Nggak bisa. Makanya orang-orang berhasil, orang kaya itu sedikit, cuma beberapa persen, gak ada 10% di dalam dunia ini. Karena problemnya untuk bisa kaya, bisa berhasil, butuh usaha yang sangat kuat mental. Makanya
Untuk manusia punya mental yang kuat itu mesti diajar dari kecil. Tapi oke lah saya ngomongin barang. Berapa hari yang lalu ketika saya lagi ngedengar gitu ya. Ini seorang dokter hebat loh. Gila, kaya. Kalian tahu dokter Richard kan? Yang skincare. Istri saya ngomong, dia dulu nih ngalamin begini, makanya dia bisa punya mentalnya kuat, akhirnya bisa kaya. Saya ngomong ke Tuhan. Paginya saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, gini loh, makanya saya ini kan orang tua, saya bapak, anak saya laki-laki. Jadi saya berpikir untuk masa depan anak saya. Ketika saya bilang kayak gini, saya ngomong gini, Tuhan, saya pengen terapin nih apa yang terjadi dengan dokter ini ke Marvel. Terus Tuhan ngomong begini, aku nggak setuju. Kok nggak setuju Tuhan? Bukankah bagus Tuhan? Ini kan membentuk mental. Saya bikin dia susah supaya dia kerja full, supaya dia begini-gini. Tidak, Rudi. Kenapa Tuhan? Tidak. Begini loh. Untuk orang menjadi berhasil, ini kurang lebih ngomongnya ya. Tuhan ngomong di hati saya begini. Bukan dengan satu cara orang ini bisa berhasil. Untuk semua orang. Satu cara untuk berhasil bukan ini untuk semua orang sehingga berhasil dengan cara gini. Aku punya cara tersendiri. Kita nih otak orang tua laki-laki seringkali berpikir bahwa gue yakin gue bisa. Dengan gue lakuin ini, anak gue pasti bisa berhasil. Tunggu dulu, sang pencipta anak kita, dia sudah bikin namanya planningnya, blueprintnya. Sama nggak sama kita? Atau kita lebih sotoy, lebih so tahu, menganggap kita lebih pintar dari Tuhan? Dengan kayak begini gue akan bikin mental supaya dia bisa berhasil. Di situ Tuhan ngomong, gue nggak setuju. Oke, Tuhan. Kenapa Tuhan? Karena caranya aku membuat dia berhasil, bukan cara itu. Ya tapi kan membentukkan mental, bukan cara itu. Sudah. Saya sangat concern buat masa depan anak saya. Jadi kadang-kala ya itu, saya bertanya sama Tuhan. Saya ingin tanda kutip lah, saya ingin men-setting anak saya. Tapi sekali lagi otak saya tidak sama dengan pencipta manusia. Dia punya planningnya, caranya. Pembentukan mentalnya Marvel itu berbeda yang Tuhan ingin berikan kepada dia. Yang menurut pandangan saya tadinya saya pengen kayak begini. Tapi saya nanya lagi, ini Tuhan bukan sih atau diri saya sendiri? Terus saya jawab begini, ini bertentangan sama engkau. Ya bertentangan sih, saya maunya A, Tuhan maunya B, ya udah itu dari Tuhan. Ya sudah. Akhirnya ya udah Tuhan, saya nggak akan lakukan. Saya akan lakukan sesuai dengan caranya Tuhan. Kita masing-masing berhasil karena ada cara yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Tidak semua cara itu sama. Kita nih berhasil nih, kita terapin ke anak kita, kagak. Ya, enggak. Jangan sotoy. Biarkan Tuhan yang ngatur caranya bagaimana. Kita enggak mengerti. Yang penting kita membimbing, tetap melepaskan mereka untuk mereka ambil tanggung jawab, untuk mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Tetapi dari masa sekarang, masa kecil saya udah cuman hanya berusaha menuntun mereka untuk punya mental yang baik, jiwa yang baik, pikiran yang baik, pola pikir yang baik. Saya hanya berusaha itu. Gimananya? Itu Tuhan sudah punya planning. Saya nggak ngerti.
Tapi prinsipnya saya sebagai orang tua harus jadi teladan. Fighting spirit saya harus kuat. Demi saya dengan istri saya, dengan anak-anak saya. Sekali lagi, kalau kita mau berhasil, punya nggak dasar? Punya nggak alasan? Nggak punya? Ya bikin sekarang. Apakah mampu dengan umur saya segini? Bisa. Masih bisa. Asal mau nggak belajar. Mau nggak belajar? Nggak mau belajar ya udah terima nasibmu yang nggak mau berubah. Benar, saya aja nih harus belajar lagi setengah mati. Dulu saya terus tangannya saya ngomong, saya bukan orang rajin. Enggak, saya enggak rajin. Saya bukan punya mental yang kuat. Enggak. Tapi saya rubah keturunan saya, enggak sama kayak saya. Saya rubah anak-anak saya untuk tidak seperti saya. Benar, dulu saya enggak rajin. Tapi anak saya kira rajin. Saya nggak suka belajar, anak saya suka belajar. IP saya dulu cuma 2 lebih, anak saya bisa 3 lebih, hampir 4. Saya merubah, memperbaiki keturunan. Karena visi saya, mereka harus lebih baik dibandingin saya. Baik pendidikan, baik mental, pengetahuan, dan yang lainnya. Mereka harus lebih dari saya. Saya men-set mereka dari kecil. Berusaha. Sehingga saya punya alasan. Terus terang saya punya alasan. Saya yakin anak saya kuat, anak saya berhasil. Saya punya alasan yang kuat. Saya sudah memberikan pendidikan mereka yang bagus. Saya sudah membawa mereka namanya pengalaman-pengalaman. Saya membawa mereka untuk punya mental. Saya yakin mereka berhasil. Saya punya dasar yang kuat. Jadi iman itu harus ada dasar. Amin. Jangan jadi punya iman-iman buta. Pegang mobil orang. Dalam nama Yesus jadi milikku. Dalam nama Yesus rumah ini jadi milikku. Apa aja dipegang. Itu kan ada pengajaran kayak begitu. Alasannya apa? Ngasilin duit 1 juta aja nggak bisa. Itu mobil 200 juta, lu 1 juta aja nggak mampu. Ya tapi kan kita punya iman. Oke, lu punya iman, tapi lu punya alasan yang kuat dulu. Lu sekarang kerjanya rajin nggak? Jangan punya iman yang buta, amin. Punya alasan yang kuat, udah punya alasan yang kuat, harus berani melangkah. Dengan yang melangkah, punya pengalaman, dijamin. Itu tanah Kanaan pasti dapat. Enggak mungkin enggak. Kalian pasti akan diberkati, kalian akan berkaya. Enggak mungkin enggak. Tuhan itu tidak membanding-bandingkan atau nih gue berkati nih enggak, nih gue nggak berkati, kagak. Semuanya Tuhan udah kasih keberhasilan. Kalau kita mau usahain. Saya mau berusaha. Karena saya tahu ini bisa. Saya pengen punya keyakinan yang kuat seperti Jesse. Saya senang kalau ngomong sama dia. Power, yakin. Itu setelan jasnya, jamnya Rolex. Rolex kayak yang di dalam dunia ini cuman hanya beberapa doang. Jasnya, waduh. Tapi memang dia dikritik.
Tapi dari apa yang dia omong-omongin ya, dia katakan ini semua kemuliaan nama Tuhan. Dan ini karena saya percaya Tuhan. Saya percaya firman Tuhan. Amin. Nothing is impossible. Segala sesuatu mungkin bagi yang percaya. Yang gak percaya, tinggal aja di rumah. Nikmatin hidupmu, nikmatin nasibmu. Gak mau belajar, sok silakan. Diam di rumah, nikmatin aja di rumah. Jadi orang pesimis, jadi orang pasif. Saya gak mau. Saya fight. Umur saya masih muda. Saya 53. Masih muda. Saya kan hidup pada 80 lebih. Still long time. Angan-angan saya pengen punya rumah di Intercon. We will see. Bukan 200 meter, bukan 300 meter. Minimal 1000 meter. Kita lihat. Apakah bisa? Yes. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Oke, yuk, musik.